Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitra Nova YS, NPM 183111062 dari kelas SI DSP. Di sini saya akan mengerjakan praktikum ujian akhir semester, yaitu mengenai pengembangan e-commerce berbasis web dan mobile. Baik, jadi di sini saya akan mengerjakan praktikum UAS dengan soal. Di sini saya ditunjuk perusahaan di tempat saya bekerja sebagai project manager pada pekerjaan pengembangan e-commerce berbasis web dan mobile. Nah, di sini saya akan mencontohkannya pada e-commerce Bukalapak. Di sini saya sudah membuat perencanaan pekerjaan tersebut. Di sini ada analisa dan desain sistem, desain aplikasi, programming, testing, instalasi program, dokumentasi, maintenance, dan administrasi. Dan di sini saya akan memulainya di tanggal 13 September 2021. Karena saya sudah membuat perencanaan pekerjaan, maka dari itu saya akan menentukan estimasi pengerjaan di setiap pekerjaan. Yang pertama, di sini saya akan menentukan durasi dari analisa dan desain sistem. Di sini akan saya buat selama 6 hari, dimulai dari tanggal 13 ya. Untuk mengidentifikasi masalahnya selama 1 hari, mengumpulkan data-datanya dilakukan selama 2 hari. 1 hari cukup mungkin ya, dan menganalisisnya 2 hari. Membuat laporan hasil analisisnya 1 hari, dokumentasi analisis dan desain sistemnya 1 hari. Jadi totalnya ada 6 hari. Lalu di sini ada desain aplikasi. Desain aplikasi ini saya akan melakukannya selama 6 hari juga. Di sini dimulai dari tanggal, karena ini hari Senin, finishnya dari analisa dan desain sistem, maka dari itu saya tanggal 21. Jadi seperti ini. Gancatnya masih seperti itu saja. Di sini lalu membuat sketsa rancangan aplikasinya dilakukan selama 1 hari. Membuat desain menu aplikasinya 2 hari, dan juga 2 hari. Dokumentasi desain aplikasinya 1 hari. Di sini kenapa cepat banget? Karena desainer kita banyak, cukup untuk membuat sketsa dan desainnya itu orangnya sekitar ada 6 orang. Untuk itu kita lanjut ke programming. Program ini dilakukan selama 30 hari. Estimasi durasinya itu ini 28 tanggal 9, 28 bulan 9. Lalu kita lanjut ke tanggal 29 sampai dengan tanggal 9 bulan 11. Menganalisis desain aplikasi dan rancangannya dilakukan selama 2 hari. Pembuatan program berbasis Android dan websitenya 25 hari, dan dokumentasi program Android dan websitenya selama 3 hari. Untuk testing program dilakukan selama 7 hari, dari tanggal 10 bulan 11. Melakukan testing terhadap program itu dilakukan selama 4 hari. Membuat catatan dilakukan selama 2 hari. Dokumentasi testing program dilakukan selama 1 hari. Untuk instalasi program 7 hari juga, dari tanggal 19 bulan 11. Setting infrastruktur 1 hari. Instalasi program ke server
itu dilakukan selama 4 hari, dan menjalankan program finalnya itu dilakukan selama 2 hari. Jadi totalnya ada 7 hari. Untuk dokumentasi ini kita akan melakukan dokumentasi secara bersamaan, yaitu start to start. Maka dari itu di sini akan saya lakukan selama 4 hari dengan jumlah dokumentatornya ini sebanyak 6 orang kurang lebih ya. Ini 4 hari tadi juga. Dan di sini saya ganti tanggalnya dari tanggal 30 bulan 11. Nah, yang satu seperti ini. Untuk maintenance itu dilakukan selama 7 hari, dimulai dari tanggal 4 bulan 12. Karena ini hari Sabtu libur, maka dari itu kita ke hari Senin tanggal 6. Untuk administrasi ini hanya perkiraan ya. Administrasi ini mulai di saat proyek ini mulai dan berakhir di saat proyek ini berakhir. Maka dari itu kita jumlahkan dulu untuk perkiraan untuk administrasinya. Ini 4 hari, ini 7 hari, sekitar 67 hari, namun nanti bisa berubah. Baik, untuk saat ini estimasi dari pengerjaannya seperti ini. Lalu di sini saya akan menambahkan subtask yang berjudul pengembangan e-commerce. Berbasis web dan mobile. Sudah. Di sini semuanya ini akan saya indentas. Tidak, ini saja yang saya outline. Saya indent juga ini. Jadi di sini pengembangan e-commerce berbasis web dan mobile. Maka dari itu di sini akan saya ganti juga web dan mobile. Sudah semua. Baik, lalu saya akan menentukan keterkaitan antar pekerjaan. Di sini langsung saja saya isi 2 fs karena tidak, ini maksudnya 3 fs karena kita tidak bisa mengumpulkan data sebelum mengidentifikasi masalah apa yang terjadi pada e-commerce Bukalapak. Nah,
jadi Gantt chartnya seperti ini. Dia akan turun ke bawah, ada tanda panah. Lalu di sini menganalisis ini saya bisa barengan dalam mengumpulkan data-data. Tadi itu saya 4 SS. Nah, dia akan berbarengan seperti ini mulainya. Dan membuat hasil laporan ini setelah mengumpulkan dan menganalisis selesai. Maka dari itu 5 FS dan ini 6 FS. Kita lanjut ke desain aplikasi. Di sini membuat sketsa rancangan aplikasi tidak bisa jika dokumentasi, analisis, dan desain sistem belum selesai. Maka dari itu 7 FS dan ini 9 FS. Membuat desain report aplikasi dan form report ini berbarengan dengan membuat desain menu aplikasi dan form entry. Maka dari itu 10 SS. Nah, jadi bisa berbarengan karena desainer kita juga cukup untuk mengerjakannya. Dokumentasi desain aplikasi ini 11 FS karena harus selesai dulu ya semuanya. Untuk programming ini sebelum menganalisisnya kita harus mendapatkan dokumentasi dulu dari desain aplikasi. Maka dari itu 12 FS dan ini 14 FS dan yang ini 15 FS. Untuk testing program, sebelum melakukan testing terhadap programming tentunya harus selesai dulu dan ada dokumentasinya. Maka dari itu saya ketikkan 16 FS, lalu ini 18 FS dan ini 19 FS, finish to start ya. Untuk instalasi program juga tidak bisa dilakukan jika si testing belum selesai melakukan pekerjaannya. Karena itu kita harus memintanya kepada dokumentasi testing program agar semua laporan dan datanya akurat. 20 FS dan ini 22 finish to start, yang ini juga 23 finish to start. Untuk dokumentasi ini dilakukan selama berbarengan karena dokumenternya cukup itu sekitar 6 orangan. Maka dari itu jika saya ingin mengerjakan desain spesifikasi sistem ini, maka instalasi program harus sudah dijalankan final programnya, semuanya sudah selesai baru kita bisa membuat dokumentasi tersebut. Maka dari itu 24 FS, lalu yang lainnya 26 SS karena kita akan melakukan dokumentasi secara bersama-sama atau dimulainya secara bersama-sama. 27 SS dan yang ini 28 SS, 29 SS dan 30 SS. Dan Gantt chartnya akan seperti ini karena dimulainya berbarengan. Nanti akan dibenerin ya, ininya sepertinya ada yang salah dalam penempatan tanggal. Untuk maintenance ini dilakukan selama 7 hari. Maintenance ini bisa dijalankan jika si instalasi program sudah menginstal dan menjalankan final programnya, baru bisa pemilihannya perbaikan sistem. Maka dari itu 24 FS. Nah, akan seperti ini, berbarengan juga dengan dokumentasi. Nah, untuk administrasinya dilakukan sama 67 hari. Maka dari itu 2 karena dimulainya dari 3 karena dimulai dari mengidentifikasi masalah. 3 FS. Nah, untuk administrasi ini tadi 3 FS
garisnya akan seperti ini, dan ini dilakukan selama 67 hari dari tanggal 13 sampai dengan 14. Seperti di sini ada kesalahan. Jadi administrasi tadi saya ganti jadi 3SS karena dia mulainya berbarengan dengan mengidentifikasi masalah dan selesainya pun barengan. Jadi di sini saya ganti jadi 68 hari, sini juga, dan ini dimulai dari tanggal 13 ya, sama. Jadi proyek ini selesai sekitar 68 hari kerja, tidak termasuk hari libur yaitu Sabtu dan Minggu. Dan Gantt chartnya akan seperti ini, berbarengan dengan mengidentifikasi, dan selesainya berbarengan dengan maintenance atau pemeliharaan dan perbaikan sistem. Baik, lalu di sini saya akan mengidentifikasi jalur kritis. Maka dari itu saya tulis di sini serah terima aplikasi e-commerce Bukalapak. Lalu saya autentas. Nah, di sini saya di predecesornya saya isi ini 24. Karena apa? Karena setelah program dijalankan dan instalasi program ke server selesai, kita sudah bisa menyerahkan aplikasi e-commerce ini. Lalu jika ada kerusakan atau ingin pemeliharaan, baru bisa menghubungi kami kembali. Kami akan mengirimkan pihak maintenance. Maka dari itu saya isi 24 F2F karena finish to finish. Nah, seperti ini untuk Gantt chartnya ya. Seperti ini ya. Lalu untuk diagram seperti ini. Di sini ada serah terima aplikasi e-commerce. Milestone-nya tanggal 30 bulan 11. Jadi proyek ini kurang lebih 3 bulan. Lalu kita ke tracking gun seperti ini. Di sini masih 0 karena saya belum komplit
semua ini ke 100%. Baik, kita kembali lagi ke Gantt chart. Baik, lalu saya di sini akan menentukan sumber daya yang dibutuhkan, yaitu sumber daya manusianya. Di sini saya akan langsung ke view, lalu ke result sheet. Di sini saya akan membersihkan sistem analyst, tipenya work, maksimalnya itu 4 orang, standar rate untuk harganya itu sehari 300.000, dengan base standar. Lalu untuk desainer ini kita ada 6 orang, satu orangnya 200.000 per hari ya. Itu 8 jam seharinya. Untuk programmer work juga, programmer ada 4 orang, satu harinya 250.000. Lalu tester work juga di sini 150.000. IT sama 150.000. Lalu di sini dokumenter work juga di sini 120.000. Untuk maintenance itu 150.000. Administrator itu 120.000. Lalu manajer proyek ini yang paling penting, karena tanpa adanya manajer proyek tidak akan berjalan proyek tersebut. Di sini dia seharinya 500.000. Nah, sudah selesai. Lalu kita kembali ke Gantt chart. Baik, kita sudah kembali ke Gantt chart. Di sini kita tambahkan ya insert kolom task kalender ya. Ini lalu kita rubah menjadi standar. Kita mengikuti kalender standar semua. Lalu di result name ini kita isi ini, mengidentifikasi masalah ini. Lalu kita ke details. Nah, di sini kita pilih sistem analyst, unitnya 1, worknya 8 hours. Oke, nah hasilnya akan seperti ini. Sistem analyst, detailsnya kita ganti lagi. Karena analisa dan desain sistem itu tugasnya sistem analis semua, maka dari itu saya tarik saja sampai bawah. Nah, Gantt chartnya akan seperti ini ya. Lalu kita lanjutkan ke desain aplikasi. Ini kita tambahkan lagi detailsnya. Kita isi designer. Di sini upon hour kita sembunyikan lagi, lalu di sini kita tarik lagi. Nah, programming sepertinya
Programming juga sama saja. Nah, seperti ini saja biar mudah. Nah, kita tarik. Lalu testing, tester, tarik juga. Tidak. Kita kembali lagi ke research sheet. Tester ini kita buat 4 orang, juga 4 manajer proyeknya 1, programmernya 6, dokumenternya 6. Kita balik lagi ke Gantt chart. Sini tester. Lalu di sini ada instalasi program. Lalu di sini ada dokumenter. Di sini sebenarnya salah dalam penamaan ya. Tator. Nah, untuk dokumenter sepertinya kurang orang juga. Kita tambah jadi 7. Nah, lalu maintenance. Administrator. Dan ini yang menyerah serah terima aplikasi e-commerce ini tentu saja manajer proyek. Nah, seperti ini untuk sumber daya manusia, menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Lalu di sini saya kembali ke tas dan sini saya centang 100%. Maka dari itu baru bisa keluar tracking gunnya, yaitu 100% semua. Selesai untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan, lalu kita melihat ke file, lalu info, lalu ke project information dan advanced properties. Nah, di sini schedule startnya tanggal 13, schedule finishnya tanggal 15 bulan 12, schedule durationnya 68 hari, worknya 2.320 hours, dan costnya itu 375.840.000, dan statusnya complete, worknya juga complete. Di sini ada project statistik, currentnya tanggal 13, finish tanggal 15, duration, work, dan cost. Oke. Jika ingin di print juga bisa. Nah, akan saya kecilkan dulu di depan.
kalau di print tampilannya akan seperti ini. Baik, untuk praktek ujian akhir semester sudah selesai, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart-earned temptation.